Saya ucapkan selamat beribadah, ibadah pendalaman Alkitab, disertai perjamuan kudus. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, umat Tuhan dalam ibadah online hari ini, dimanapun Bapak berada, baik di kota, di luar kota, di dalam dan di luar negeri, para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, umat Tuhan, mari kita mau beribadah dengan segenap hati, karena firman Allah mengatakan ibadah atau berbakti itu besar khasiatnya, ya. Besar labanya bagi kita, baik untuk sekarang dan yang akan datang. Ibadah adalah solusi dari semua persoalan kita. Karena ketika kita beribadah, 2-3 orang, Tuhan kita hadir. Kalau Dia ada, Dia akan menolong kita. Dia tahu pergumulan kita, terutama di masa-masa yang sukar dan sulit, masa COVID-19 ini, ya. Tuhan selalu peduli pada kita, Dia siapkan bagi kita ibadah. Ibadahlah sarana dari Tuhan. Sarana dari Tuhan untuk menolong kita dalam setiap persoalan kita. Kan itu kita undang bangkit berdiri. Kita nyanyikan Tuhan Aku Rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Mari kita berdoa. Hamba serahkan ibadah yang kecil ini dalam tangan Tuhan, karena ibadah adalah perintah Tuhan kepada umat-Mu. Ketika kami beribadah, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan hadir untuk menolong kami, memberkati kami, memulihkan kami, memberi mujizat-mujizat yang besar bagi kami. Karena Allah kami besar, bisa melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kami. Kami tidak pernah mengecilkan kuasa ibadah, kuasa iman, kuasa Allah jauh lebih besar dari persoalan kami. Kalau kami setia beribadah padamu, Tuhan sudah siapkan pertolongan yang besar bagi kami. Urapilah baik musik, baik OHP, semua LCD, dan kami yang mengikutinya, baik yang ada dalam ruangan ibadah, begitu juga dimanapun umat-Mu, di rumah, di jalan, di dalam dan di luar kota, bahkan di luar negeri pun. Tuhan berkati semua dengan urapan dari Roh-Mu yang kudus. Kuasa setan kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa kegelapan dihancurkan dan Roh Allah melingkupi kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita akan puji-pujian bagi Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan itu baik.
dengan kasih setianya Dia mengampuni kesalahan. Dia mendatangkan kesehatan, kesembuhan, memberikan keselamatan, aman dan sejahtera dengan berlimpah-limpah. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Dia mempelai pria surga, pujilah Dia, haleluya. Tuhan itu baik, katakan Tuhan itu baik. Dengan kasih setianya Dia mau mengampuni tiap dosa kesalahan. Dia mendatangkan kesehatan, kesembuhan, memberikan keselamatan, aman dan sejahtera dengan berlimpah-limpah. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Dia mempelai pria surga, pujilah Dia, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus Juru Selamat kita, Gembala yang baik. Dia juga mempelai yang baik bagi kita, pengantin wanitanya. Dia mengasihi kita dan sangat mencintai kita. Itu sebabnya kita layak bersyukur kepadanya. Kita nyanyikan, jagalah aku ya Allah. Aku ya Allah, janganlah tinggalkan aku. Perhatikanlah seruanku dan dengarlah aku. Peliharalah aku Tuhan, seperti biji matamu. Sembunyikanlah aku Yesus dalam naungan saya. Walau tak ada manusia yang mau memperdulikan aku, namun cukuplah kasih-Mu bagiku ya Yesusku. Walau tak ada manusia yang memperdulikan aku, namun cukuplah kasih-Mu bagiku ya Yesusku. Mari kita ganti nyanyian kita. Satu lagi nyanyian Ku Dijangkaunya. Mari kita bangkit berdiri, kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan menjangkau kita. Ketika aku dalam kesesakan, aku
berseru pada Yesus. Ku berteriak mohon pertolongan, terdengarlah suaraku di baitnya. Betapa besar kasih setiamu, demi manusia kau berkorban, kau disalibkan, cucurkan darahmu untuk tebus semua dosa manusia. Ku dijangkaunya dari tempat tinggi, Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanku. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Tibalah waktunya Tuhan Yesus bagi kami akan mendengarkan firman-Mu, firman yang hidup dan berkuasa, firman yang sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, firman yang sanggup menghapus air mata kami, memberikan kepada kami kedamaian, ketenangan, kesejukan, bahkan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus, Kepala Gereja, bagaikan Rut yang datang kepada Boas untuk mendapat perlindungan. Dia berkata, kembangkan sayapmu melindungi aku. Kembangkanlah sayapmu melindungi kami Tuhan. Kami akan merasa aman dalam naungan sayapnya Tuhan, dalam naungan kasih setia Tuhan. Dan kami akan dijaga dari segala mara bahaya. Bahkan kami akan merasa dilindungi oleh Tuhan dengan sempurna. Dari berbagai-bagai kesesakan dan kesukaran, kami diberi kemampuan untuk mengatasinya. Terima kasih, biarlah firman yang kami dengar akan menguatkan kami, membuka pintu-pintu bagi kami, menyegarkan kami, menjawab pergumulan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi saya sapa dulu rekan-rekan hamba Tuhan, ya, dan umat Tuhan yang mendengarkan suara Firdaus, yaitu Bapak Pendeta Dr. Andus Hotman Siahan, MA, Gembala GPI, ya, di Satria Bekasi. Satria Bekasi. Kemudian Bapak Pendeta Sentot Sumonggo, ya, di Puri, Mojo Baru, Blok DM nomor 3A, Desa Cangguh, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, ya, dari Gereja Geperkis. Kemudian Bapak Pendeta Yong Chun Hao, ya, Pak Pendeta Tahau, Gereja GPMI Philadelphia, Jakarta. Ya, kemudian rekan-rekan saya di BKSP FK, Pak Herman Saputra, Pak Hari Hartono, Ibu Emma Susmiati, Ibu Lisbeth atau Elizabeth, sekretaris dari API Bandung. Dan semua rekan hamba Tuhan
jemaat Tuhan, dimanapun berada yang mengikuti ibadah ini, Tuhan memberkati. Mari kita akan buka Alkitab kita dengar dulu firman Allah, karena kita sekarang berada dalam suasana namanya COVID ya. Suasana COVID ini seperti menghantui, menakut-nakuti atau membuat manusia jadi takut. Ya, jadi takut. Jangan-jangan saya nanti kena, kalau nanti saya kena, apakah saya sembuh akan justru mati itu ya. Jadi saya sudah siapkan firman Tuhan ini. Ya, ini kurang lebih 2 hari persiapannya ya. Nah, 2 hari persiapannya. Jadi kita dengarkan dengan baik-baik ya. Jadi COVID-19 ini dilawan dengan mesbah dupa emas. Ya, jadi COVID-19 ini dilawan dengan mesbah dupa emas. Ini firman Allah. Kalau firman Allah tidak mungkin gagal. Ya, mari dari kitab Ibrani pasal 9. Ayat 1 sampai yang ke 6. Ya. Begini bunyinya. Tempat kudus di bumi dan di surga. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Ini maksudnya. Ya, makanya saya tampilkan di belakang saya supaya gampang menunjuknya dan saudara tahu. Ini firman Tuhan ya. Di tempat kudus atau tempat ibadah ya. Ayat 2, sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat kudus. Tempat kudus. Nah, ini halaman. Nah, halaman. Ini panjangnya 100 hasta, ya. Lebarnya 50 hasta, tingginya 5 hasta, ya. Tingginya 5 hasta. Kalau ruang suci ini baik Tuhan ini 100, ya, 100 panjangnya, lebarnya itu 10. Ya, panjangnya 20, tingginya 10. Ya. Kemudian ini disebut tadi kemah yang pertama, ruang yang pertama. Nah, ini kemudian ruang yang kedua, ruang Maha Kudus. Ya. Panjangnya 10, lebarnya 10, tingginya 10. 10 pangkat 3. Ya, 10 pangkat 3 itu 1000. Itu setelah nanti zaman gereja masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Nah, itu ada artinya, saudara. Masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Setelah itu masuk kerajaan, setelah 1000 tahun damai, masuklah ke kota Yerusalem baru yang panjangnya, lebarnya, tingginya sama. Puji Tuhan. Ya, semua ada artinya. Lalu saya lanjutkan. Ayat yang ke-2. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Nah, ini ada. Yaitu pelita, kaki dian, kemudian meja roti sajian. Ya. Jadi dengan ini kita bisa mengerti. Ya. Bagian ini disebut tempat kudus. Nah, tempat kudus. Nah.
Kemudian di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Nah, ini lagi. Nah, ini waktu Tuhan Yesus dulu disalib, robek tirai pemisah antara ruangan suci doang dengan ruang maha kudus. Nah, ini yang robek. Begitu robek, kita Wahyu mengatakan tampaklah peti perjanjian, tabut perjanjiannya, ya. Jadi tampak terbuka jalan ke ruang maha kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas. Perhatikan, ini mau saya terangkan. Ya. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Nah, itu tabut perjanjian. Tempatnya di sini, tapi dipindahkan ke ruang maha kudus. Ya, nah, tempatnya di ruang suci, tapi dijelaskan sih di ruang maha kudus. Apa maksudnya, saudara? Ya, dan memang ini tiap pagi dan petang ukupan dibakar. Sedangkan ke sini cuma sekali setahun. Sekali setahun orang bisa masuk imam besar. Ya, jadi tempatnya memang di ruang suci. Ya. Di ruang suci, tapi ditempatkan di sini di ruang maha kudus. Nanti kita dengarkan penjelasannya. Ya, di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas. Nah, ini yang saya terangkan, akan kita terangkan mezbah, ya, pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Yaitu isi tabut perjanjian, mana yang pernah dimakan Israel, 10 perintah Allah, dan tongkat Harun yang pernah bertunas, berbunga dan berbuah. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Nah, ini ada kerup, ya, ini tabut perjanjian. Ada kerup kemuliaan. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke belakang kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Nah, sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Jadi tadi kita baca, ya, dalam Ibrani pasal 9 ini ditempatkan mezbah dupa, ya, dengan tabut perjanjian di ruang maha kudus sekali setahun. Dibawa ukupannya ini, ya. Jadi mezbah dupa ini terdiri dari kayu penaga. Kayu penaga panjangnya 1 hasta, lebarnya 1 hasta. 1 hasta itu kira-kira 45 cm, ya. Tingginya 2 hasta. Lalu ada tanduk-tanduknya 4, ya. Lalu dibuat cincin gelang untuk memasukkan kayu pengusung supaya nanti tabut mezbah ini kalau diangkat bisa ditanduk, ya.
Jadi begitu. Jadi panjangnya 1 hasta, lebarnya 1 hasta, tingginya 2 hasta. Ya, 2 hasta. Kemudian nanti Bapak baca dalam kitab Keluaran 30 ya. Nah, Keluaran 30 itu mengenai cara pembuatan mesbah dupa dari kayu penaga disalut emas. Ya, semua disalut emas, jadi kayunya tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan. Lalu ada di atasnya pedupaan emas, ukupan. Isinya adalah kemenyan, kulit lokan, getara samala, mur. Itu terjemah lama ya. Kemenyan, kulit lokan, getara samala, mur. Ya, ditumbuk halus, dibubuhi garam, ditumbuk halus, dibubuhi garam. Kemudian nanti ditaruhlah pedupaan itu di atas mesbah dupa emas. Setiap pagi ditaruh, dibakar, nanti udah itu sore diganti lagi. Ya, sering kita kan berkata dalam jemaat, dalam gereja, pendetanya sering berkata membangun mesbah. Tapi kita belum tentu tahu mesbah itu apa, bentuknya bagaimana. Nah, itu diterangkan sekarang ya. Nah, jadi mesbah itu dari mesbah dupa emas. Ya, itu kalau doa itu mesbah dupa emas. Daud berkata, biarlah doaku seperti ukupan dupa. Seperti ukupan dupa. Jadi membangun mesbah itu maksudnya membangun doa, ibadah doa. Ya, ibadah doa. Ini ibadah kita, ibadah PA ini. Ya, ibadah PA. Tapi saya ajarkan dulu ya pendalamannya mengenai mesbah dupa, doa ya. Jadi dibakar di situ, nanti sepanjang siang dia mengeluarkan asap. Ya, sepanjang siang. Nanti petang ganti lagi, sepanjang malam dia mengeluarkan asap. Kemudian asapnya menembusi tirai sampai ke tahta Allah. Tahta Allah itu tabut perjanjian. Di situ kemuliaan Allah, Shekinah glory, di mana Allah hadir ya untuk memberkati umatnya dalam tiang awan, tiang api. Tuhan hadir di atas kemah itu ya. Nah, itu sekilas saja ya, kalau kita terangkan terlalu luas ya. Tapi yang jelas tadi ukupan dupa ini. Ini ukupan dupa ini. Ini ada ya, ukupan dupa itu ya, itu ukupan dupa itu isinya adalah kemenyan, kulit lokan, getara samala, mur, dibubuhi garam. Garam itu garam perjanjian. Garam perjanjian. Ingatlah doa itu, di dalam doa ada janji Tuhan. Amin. Dalam doa ada janji Tuhan. Makanya Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Karena dalam doalah semua masalah kita diselesaikan oleh Tuhan. Tapi datang kepada Tuhan dengan berdoa segenap hati seperti bawa ukupan. Ya, ukupan itu maksudnya jiwa yang hancur, jiwa yang remuk, hati yang patah. Hancur, tidak dipandang hina oleh Allah. Ya, hati yang hancur dan remuk tidak dipandang hina oleh Allah. Perisalah dalam Alkitab, mereka yang bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan selalu dengan hancur hati, selalu disertai dengan air mata. Tuhan Yesus pun berdoa di Taman Getsemane dengan air mata, bahkan dengan keluhan, dengan keluhan yang tak terucapkan. Ya, bukan saja air mata, bukan hanya dia menangis, merintih, ya, tetapi juga dia berdoa dengan meneteskan titik-titik darah.
titik-titik darah. Ya. Nah, saudaraku, dan dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah yang jadi. Dalam doa itu begitu. Ya, boleh saudara mengajukan permohonan itu ini, tapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Amin. Kehendak Tuhan itu selalu yang terbaik. Ingatlah, kehendak Tuhan selalu yang terbaik. Ya, itu doa. Doa itu selalu ya menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan. Nah, saudara, tapi akan saya terangkan mesbah dupa ini, dupanya dibawa ke dalam ruang Maha Kudus. Dibawa sekali setahun tadi disebut oleh imam besar. Ya, imam besar. Perhatikan, kita ini sekarang di masa COVID-19. Ya, COVID-19 itu adalah penyakit yang menyerang paru-paru. Ya, saya baru dapat kiriman dari teman, ya, orang yang kena virus corona itu, lalu lendirnya ditarik, lendirnya terus berlendir, terus lendirnya itu nyambung terus, ya, nyambung seperti karet, ya, seperti karet, ngeri sekali. Apakah dia akhirnya meninggal? Saya nggak kuat melihatnya, ya, saya stop aja. Karena orang ini sudah diinfus, segala macam alat-alat kesehatan dipakai dan ditarik oleh tim medis itu begitu. Lendirnya itu gak putus-putus. Gak kuat saya melihatnya. Nah, saudaraku, tentu kita jatuh belas kasihan kepada orang-orang yang sudah kena. Dan kita berdoa yang sehat ini supaya tidak kena. Bagaimana caranya, saudara? Bagaimana caranya? Ya. Ketika Allah menciptakan manusia, dia menciptakan manusia itu, ya, itu tidak asal dicipta. Ya, kalau saudara baca nanti dalam, ya, 2 Korintus pasal 5, ya, di situ dikatakan bahwa kita ini adalah kemah. Ya, kemah itu sifatnya sementara. Kemah, ini tubuh kita ini kemah. Di dalamnya ada roh. Di dalamnya ada roh ditaruh. Ya, nah, di situ dikatakan kalau kemah tubuh kita ini hancur, Tuhan sudah siapkan kemah yang abadi bagi kita. Ya, di dalam sorga sana. Ya, dalam sorga. Jadi sama seperti kemah suci dibagi 3 ruangannya. Halaman, kemudian ruang suci, ruang maha suci. Manusia juga begitu. Ada kaki dari paha ke bawah, ada tubuh, ada kepala. Ada kepala, ada tubuh, ada kaki. Ini kepala ini seperti ruang maha kudus. Ini tubuh ini, ya, seperti ruang suci. Kaki ini seperti halaman, ya, halaman. Di situ ada, ya, itu bagian-bagiannya. Kaki itu terkena pada mesbah korban bakaran, ya, bejana pembasuhannya, ya, ini kaki, paha, kaki, paha. Semua Tuhan buat begitu, ya. Di sini ada namanya usus 12 jari. Itu meja roti saja. Ini isinya roti 12. Ya, roti 12. Kemudian ada pelita emas. Itu ada usus kita, usus besar, itu pelita emas. Kalau dalam pengajaran kemah suci, tabernakel. Ya. Tapi ini mesbah dupa ini bicara soal paru-paru nih. Paru-paru kita. Ini bagian ini ke atas ini paru-paru, dengan di situ ada jantung. Ya, ada jantung. Nah, ini jantung, ini paru-paru. Ya, jadi paru-paru itu dalam bahasa Alkitab itu adalah mesbah dupa amas atau ukupan dupa amas. Ya, ukupan dupa. Jadi kalau paru-paru masih dia kembang kempis begitu, ya. Kembang kempis itu berarti dia masih
hidup. Paru-parunya. Ya. Jadi masih hidup, dia memompa oksigen keluar masuk begitu ya. Nah, perhatikan saudaraku ya. Jadi Mezbah Dupa ini bicara soal doa. Doa. Itulah Mezbah Dupa, doa yang perlu kita miliki. Yang perlu kita miliki. Ya. Jadi ini yang harus dimiliki semua umat manusia, yaitu menyembah Allah. Sembahlah Allah. Ya, berdoa itu maksud menyembah Allah. Saya baca dulu dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19. Ya. Ya. Ayatnya yang ke-10 ada kata-kata sembahlah Allah. Ya, kita baca sama-sama. Sembahlah Allah. Ada kan? Ada enggak? Wahyu 11 ayat 10. Ayat yang ke-10 ada sembahlah Allah. Hah? Sembahlah Allah. Ya, jadi kita menyembah Allah. Tuhan menciptakan manusia untuk menyembah Allah, bukan menyembah yang lain. Ya, bukan menyembah umpamanya apa aja, patung yang kita buat umpamanya kan. Jangan. Ya, sembahlah Allah. Karena Allah itu adalah roh, maka kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Jadi tidak perlu kita membuat ada di depan kita umpamanya apalah namanya. Tapi cukup kita menyembah dalam roh, ibadah dalam roh. Seperti sekarang ini kita beribadah dalam suasana roh. Tapi Dia hadir. Allah itu roh, di mana 2-3 orang berkumpul, Dia hadir dalam rohnya yang kudus. Nah, perhatikan saudara. Jadi Mezbah Dupa ini bicara soal doa penyembahan. Doa penyembahan. Ya, doa penyembahan. Dengan hati yang remuk dan hancur. Hati yang remuk dan hancur. Seperti ukupan dupa. Ya, ukupan dupa. Jadi datang kepada Tuhan, membawa diri ya dengan hati yang hancur. Berdoa menyembah kepada Allah dengan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita periksa dulu. Sekarang kita masuk lebih jauh sedikit dalam kitab Wahyu pasal 8. Wahyu pasal 8. Ya, nggak mungkin orang bisa nerangkan ini tanpa tabernakel. Nggak mungkin, ya. Nggak mungkin. Harus pakai tabernakel. Jadi mau tidak mau, setiap hamba Tuhan, setiap umat Tuhan harus ngerti. Harus ngerti, ya. Harus ngerti kemah suci tabernakel, ya. Harus ngerti. Saya periksa tadi dalam Alkitab yang saya hitung-hitung tadi, ya. Bagaimana Tuhan membuat, ya, menulis kemah atau tabernakel ini begitu rupa, ya. Nah, saya bacakan dulu pada saudara. Kalau dalam bahasa Inggris, kata tabernakel itu dalam King James Version, ya, kata tabernakel itu bahasa Inggris, ya, ada 327 kali. 327 kali. Kemudian kata neraka, Lembaga Alkitab Indonesia yang saya pegang ini hanya 13 kali disebut. Ya, sedangkan kata kemah, ya, nanti ada kemah suci, ya. Tapi kata kemah itu ada 657 kali. Ya, 657 kali. Kata sorga dalam Alkitab ada 247 kali. Ya. Sedangkan kata altar, mezbah,
itu ada 23 kali ya mengalahkan kata tentang neraka. Kata neraka cuma 13 ya, tapi kata altar itu 23 kali. Ya, gampang sekarang ya, kita punya HP sekarang tinggal saja klik altar, pokoknya bahasa Inggris akan muncul berapa kali. Nah, jadi begitu, itu baru kata altar, baru kata tabernakelnya ya. Nah, apalagi umpamanya menyangkut pintu gerbangnya, mesbah korban bakaran, bejana pembasuhan, ini semua ini harus kita mengerti. Ya, harus kita mengerti. Ya, saya dulu juga begitu. Ini sudah saya gumuli selama 40 tahun kurang lebih. Ya, sampai sekarang saya masih gumuli supaya makin terbuka rahasia firman Tuhan. Ya, jadi khotbah itu ya bukan hanya percaya selamat, ya. Diberkati sembuh, ya. Tapi hal-hal yang dalam harus kita mengerti. Hal-hal yang dalam. Karena bagian-bagian yang dalam ini yang bisa menjangkau kita ketika berada dalam masalah-masalah yang dalam, masalah-masalah yang besar. Ya, firman Tuhan ini akan menjangkau kita. Dan suasana hati pun akan berbeda. Suasana pelayanan, suasana damai, nikah, anak-anak nanti akan berdampak merasakan hasil dari pengajaran. Kalau full pengajarannya, ya. Jadi jangan hanya berkat ya, tapi sampai tergali firman Tuhan yang dalam itu. Nah, perhatikan saudara. Jadi ini mengenai altar tadi ya, mesbah dupa dibakar pagi dan petang. Dibakar pagi dan petang. Ini adalah gambaran doa. Coba ya. Mazmur 141 ayat 2. Mazmur 141 ayat 2. Kita akan baca dulu. Ya. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Jadi biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Ukupan itu tadi dari getah, rasa mala, kulit lokan, mur kemenyan di tubuh halus, lalu asapnya menembusi tirai sampai ke penciuman Allah. Sampai ke penciuman Allah. Begitulah doa kita. Kita berdoa dengan hati yang hancur dalam kepedihan hati. Mungkin kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita bawa masalah kita yang berat, persoalan kita di mana kita tidak mampu lagi menyelesaikannya, dengan hati yang hancur, saudara. Apalagi sekarang di tengah-tengah yang sulit. Ya, tidak zamannya lagi berleha-leha, bersantai-santai. Ya. Tapi ambil waktu untuk berdoa. Ambil waktu untuk berdoa. Ambil waktu untuk berdoa. Jadi membakar dupa pada waktu petang, itu maksudnya doa sepanjang malam. Doa sepanjang malam. Membakar dupa pada waktu pagi maksudnya doa sepanjang hari. Doa sepanjang hari. 24 jam dupa itu naik ke hadirat Allah. Begitulah kita berdoa siang dan malam. Mari, kisah seorang janda yang datang kepada hakim yang lalim. Pertama tidak diterima, kedua tidak diterima, ketiga tidak diterima. Tapi dia terus datang kepada hakim itu. Akhirnya hakim yang jahat, yang lalim itu berkata, walaupun aku tidak takut kepada Allah, tidak menghormati siapapun, tapi karena janda ini terus menerus datang dan menyerang aku, baiklah aku membenarkannya. Lalu kata Tuhan Yesus, camkanlah apa yang dikatakan oleh hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Adakah dia mengulur-ulur waktu sebelum ia menolong mereka? Coba ya. Dalam Lukas 18 ayat 6. Perhatikan. Nah,
Lukas 18 ayat 6. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Teruskan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ya, adakah Tuhan mengulur-ulur waktu sebelum Tuhan menolong saudara? Jadi Tuhan tidak pernah mengulur-ulur waktu. Tuhan tidak pernah mengulur-ulur waktu. Ya. Saudara yang kurang berdoa, kurang sungguh-sungguh kepada Tuhan, ayo berdoa seperti dupa, seperti ukupan. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Itu doa orang benar. Semua masalah manusia diselesaikan dalam doa. Diselesaikan dalam doa. Siapapun dalam Alkitab, semua diselesaikan dalam doa masalah. Hana diselesaikan masalahnya dalam doa. Musa juga begitu. Ya. Perempuan pendarahan juga begitu. Dia datang tersungkur, dia datang kepada Tuhan. Ya, mengaku segala penderitaan, kesulitannya, pendarahannya, hartanya sudah habis. Ya, dia datang kepada Tuhan. Tuhan berkata, pulanglah, sembuhlah dari penyakitmu. Jadi datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Dengan hati yang hancur. Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang datang kepadanya dengan hati yang hancur, hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, jadi jangan kita kendor dalam berdoa, tapi tingkatkan ibadah doa kita. Ya, tingkatkan ibadah kita sampai kita berdoa dengan hati yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak pernah dipandang rendah oleh Tuhan. Tidak pernah dipandang rendah oleh Tuhan. Jadi walaupun Tuhan itu di tempat yang tinggi, ya, di tempat yang maha kudus, tempat yang maha tinggi, tapi dia ada pada hati yang hancur. Dia ada pada hati yang hancur, hati yang remuk, dia ada di sana. Ya, jadi dalam ibadah PA ini, ya, Tuhan mengajar kita supaya kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, hati yang remuk, redam, ya, dengan segenap hati kita. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan pun akan mendengar doa kita. Itu kata firman Tuhan. Ya, jadi biarlah kita dalam ibadah PA ini diajar, ya, supaya kita kalau ada masalah, ada pergumulan, apalagi sebelum ada masalah, saudara sudah rajin berdoa, sudah setia berdoa. Ya, Tuhan Yesus berkata, ya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Ya, kenapa saudara mengalami banyak pencobaan? Ya, saudara banyak nonton, banyak jalan-jalan, doanya kurang. Paling sedikit 1 jam, bukan kata saya. Paling sedikit 1 jam. Mau saya buktikannya? Coba dulu dalam Matius, ya, Injil Matius. Paling sedikit 1 jam. Ini doa kita. Ya, mari kita baca dulu ayatnya. Yang ke-40. 40. Ya. 40 mulai, boleh? Pasal 26. Pasal 26. Matius 26 ayat
47. Ini terakhir. Ya. Tidakkah ya. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Berdoa tapi tidur, pindah tempat tidur di kamar tidur, di tempat tidur, di tempat doa tidur yang ada kuasanya, ya. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? 1 jam minimal, supaya jangan jatuh dalam pencobaan. 1 jam. Ya, 1 jam dalam sehari. Supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Kalau saudara mau hidupmu baik, ya, ambil waktu sejam menyembah Allah. Bersyukur kepada Tuhan. Angkat tanganmu, sembah Dia. Persembahkan tubuh, jiwa, rohmu. Ya, di masa COVID-19 ini, Dia minta supaya setiap orang yang menyembah kepada Allah. Supaya setiap orang menyembah kepada Allah. Orang yang menyembah kepada Allah, paru-parunya dipakai menyembah kepada Allah, hidupnya dipakai menyembah kepada Allah, dijamin saudara akan sehat. Amin. Sehat saudara. Kalau sudah terlanjur engkau sakit kena COVID-19, mari angkat hatimu, angkat paru-parumu, angkat jiwamu menyembah kepada Tuhan. Pasti engkau disembuhkan. Paru-parumu disehatkan kembali. Jadi paru-paru itu untuk menyembah. Itulah mesbah dupa kita. Kita pakai naikkan dupa, ucapan syukur, haleluya, terima kasih, puji Tuhan. Menyembah kepada Allah. Tuhan hadir menjawab engkau, menyembuhkan engkau, dan paru-parumu, tubuh, jiwa, rohmu akan dijaga oleh Tuhan dengan sempurna. Engkau akan melihat perbedaan orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Ya, orang yang rajin berdoa, menyembah kepada Allah, akan ada perbedaannya. Ya, nanti engkau dipulihkan oleh Tuhan. Ekonomimu pun di masa-masa sulit ini, berdoalah, menyembah kepada Allah. Engkau tidak mampu, angkatlah tanganmu seperti tadi. Ya, biarlah tanganku yang terangkat, ya, dan doaku seperti dupa yang dibakar pada waktu petang. Tangan yang terangkat, doa yang dinaikkan seperti korban dupa naik di hadapan Tuhan. Dan itu melakukan mujizat. Ingatlah Hur dan Musa waktu di bukit dia mengangkat tangan. Musa dan Harun dan Hur menopang dia. Sehingga tangannya terus terangkat. Ketika tangannya terangkat sampai petang, umat Tuhan menang. Amalek, musuh-musuhnya yang banyak kalah. Raksasa-raksasa itu Amalek. Pencobaan-pencobaan besar. Amalek itu menuju pencobaan-pencobaan besar. Bisa dikalahkan lewat Musa mengangkat tangan. Lewat berdoa, menyembah kepada Tuhan. Mari, doamu sangat besar kuasanya. Mari kita angkat puji-pujian bagi Tuhan. Ya. Ya. Kita nyanyikan Tuhan yang mengatur hidupku. Ya, Tuhan yang mengatur hidupku. Dia buat semua indah pada waktunya. Dia menolong kita. Dia akan menyembuhkan kita. Pakailah paru-parumu, hidupmu, menyembah kepada Tuhan. Engkau pasti dilindungi dari COVID-19. Dan jika sudah terlanjur, sembahlah Allah. Dalam penyembahan ada mujizat kesembuhan bagimu. Karena Tuhan hadir dalam doamu. Kuasa doa menjangkau semua kebutuhan kita. Mari kita nyanyikan. Manusia tidak bisa menyelam pekerjaan, tapi Tuhan buat semua indah pada waktunya. Manusia tak dapat menyelami
perbuatan Tuhan dari awal hingga akhir. Namun Tuhan membuat segalanya indah pada waktunya. Tuhan yang mengatur hidupku sesuai dengan rencananya. Dia Yesus mempelai pria yang baik. Dia kepala di dalam hidupku. Tuhan yang atur hidupku sesuai yang rencananya. Dia Yesus mempelai pria yang baik. Dia kepala di dalam hidup. Ya, saya baca dulu tadi Wahyu pasal 8, perlu dibaca tadi. Ya, saya baca dulu Wahyu pasal 8 ayat 1. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Ayat 3, maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Mari dupa doa kita naik ke hadapan Tuhan. Ya, mari kita terima perjamuan suci. Kita terima perjamuan suci. Kita angkat nyanyian tadi. Turnya satu. Tuhan yang mengatur hidupku sesuai dengan rencananya. Dia Yesus mempelai pria yang baik. Dia kepala di dalam hidupku. Mari. Apa yang kita pegang ini bukan anggur dan roti biasa yang ada di toko sana lagi. Ini telah didoakan bahwa ini adalah wujud dari korban Kristus, tubuh dan darah Kristus. Mari kita angkat tubuhnya jauh lebih tinggi dari kepala kita. Dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Terima kasih buat tubuh yang dipecah-pecahkan.
tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan bagi kami, untuk memberi kami kehidupan kekal selama-lamanya. Ampuni dosa kesalahan kami, ampuni perkataan kami, perbuatan kami yang banyak salah di hadapan-Mu. Basuh dengan darah yang kudus. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan darah Yesus dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu sejenak, bersyukur menyembah kepada Tuhan. Bawalah pergumulanmu, sembah Dia. Sembah Dia, pakai paru-parumu menyembah Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Angkat tanganmu, sembah Dia. Turunkan hadirat Tuhan padamu. Biar turun kemuliaan Allah yang mengatasi segala sesuatu. Sembah Dia. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kami menyembah kepadamu Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah kepada Tuhan Yesus yang sudah berkorban bagi kami. Yang menyelesaikan semua persoalan kami. Kami membawa diri kami padamu, membawa nikah kami, buah nikah kami, studi kami, pekerjaan kami. Kami mengangkat tangan padamu Tuhan. Kami berserah kepadamu. Ambil alihlah setiap pergumulan kami. Kami mau menyembah Engkau dan memberi waktu kami menyembah kepadamu Tuhan. Ketika kami menyembah padamu, dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, Tuhan hadir di sana, menolong kami, memberkati kami, menyembuhkan kami, dan memberi kepada kami perlindungan yang sempurna dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat mereka yang sudah terpapar sakit, Tuhan ampuni kekurangan kelemahan kami. Kelemahan mereka, basuh mereka Tuhan dengan darah Yesus yang kudus, yang mengampuni semua dosa pelanggaran kami. Kami berdoa bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang masih sehat ini, kami pakai hidup kami Tuhan, menyembah Engkau Tuhan. Kalau kami menyembah padamu, paru-paru kami pakai untuk menyembah kepada Tuhan. Kami akan dilindungi oleh Tuhan, diberi kesehatan Tuhan. Paru-paru kami akan sehat. Terima kasih Tuhan, karena kami pakai hidup kami, mesbah dupa kami, ukupan kami naik ke hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengarkan doa kami, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit. Buka jalan bagi mereka yang menghadapi pintu-pintu yang tertutup. Jalan yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Bukakan jalan bagi mereka. Pemeliharaanmu Tuhan. Kalau burung-burung di udara Kau pelihara setiap hari, peliharalah kami, cukupi kebutuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Buat pemerintah yang ada, dari presiden wakilnya, semua gubernur dengan wakilnya, semua kepala daerah tingkat 2 dengan wakilnya, semua muspida muspika tingkat
camat Tuhan berkati. Begitu juga RW RT seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan kami berdoa, biarlah mereka Kau lindungi Tuhan. Biarlah Tuhan jagai. Dan juga bagi mereka sudah terserang Tuhan, kasihani mereka, sembuhkan mereka, dan pelihara setiap anak-anak-Mu, setiap umat manusia Tuhan pelihara. Biarlah kami pergunakan hidup kami menyembah kepada Allah. Kalau kami menyembah kepada Tuhan, kami beri waktu kami 1 jam dalam sehari, kami akan disehatkan oleh Tuhan. Ekonomi sehat, pekerjaan kami sehat, tubuh kami sehat, nikah kami sehat, semua disehatkan oleh ibadah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami tutup ibadah PA ini. Haleluya. Amin.